Ya, kalau mengenai takdir gimana, San? Anak-anak muda juga kayaknya tuh concern banget mengenai seperti itu. Contoh, oke, hijrah, jalannya udah insya Allah lurus, apa segala macam. Lalu dia coba untuk jalanin istiqomah sambil tipis-tipis juga dia mungkin buka usaha, apa segala macam, apapun aktivitas yang udah dilakukannya saat itu gitu kan. Nah, anak-anak muda kan ya tadi ya, mungkin pemikirannya iya nggak jalan misalnya bisnisnya, misalnya nggak sukses di ranah apanya. Nah, ada dua nih biasanya faktornya. Pertama, ya udahlah udah takdir gitu. Ya kan, ya gimana ya. Tapi yang kedua, kalau gue usahain ini bisa dirubah nggak ya takdirnya? Nah itu bagaimana Ustaz? Ini anak-anak muda tuh nggak jauh-jauh dari situ. Nanti ada kalanya ketika dia futur, terus mikirnya ya udahlah ya, kan ini udah takdir juga gitu. Nah akhirnya dia nggak semangat lagi untuk ya mungkin ngaji lagi, ke majelis ilmu lagi gitu. Jadi kita kembali ke poin tadi, satu persatu tadi ya. Kalau misalnya duha tadi ada hadisnya tapi tidak bisa dipatok, itu adalah langsung berarti dipatok itu rezeki dan selalu larinya ke duit kan gitu. Sisi yang lain, mungkin poin yang keduanya misalnya, kalau seseorang itu sudah hijrah dan dia setelah hijrah mungkin dulu pekerjaannya haram atau syubhat, sekarang bagaimana caranya supaya dia pindah ke yang halal? Nah ini, nah ada hal yang juga di sini harus kita fahami. Kalau rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak akan wafat, tidak akan meninggal satu jiwa, ya, kecuali rezekinya sudah disampaikan kepada dia. Jadi kalau ada sesuap nasi, pasti akan sampai kepada dia, gitu kan? Ada seteguk air, dia juga akan minum. Ada, cuma memang kita disuruh ikhtiar. Artinya dia sebelum hijrah, dia sesudah hijrah, ini rezekinya sudah ada, ya kan? Sampai pernah ada seorang salafus saleh dulu, dia duduk di pinggir kali, kemudian dia lihat ada sambil dia sangat capek bekerja di kebunnya, saking letihnya dia duduk di pinggir sungai lah, pinggir sungai, sambil dia menghilangkan penatnya, dia sambil mengatakan, ya Allah, semoga Engkau memberikan aku rezeki dari hasil jerih payahku ini. Nah ternyata di depannya itu, di sungai itu ada satu batang pohon yang tumbang lagi terapung, di atasnya itu ada satu burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Burung bangau itu. Terus tiba-tiba aja dia pada saat lewat di depannya, dia berkata, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki burung bangau ini. Karena kakinya patah, matanya buta, dan di atas batang pohon yang terapung kan. Wah itu secara fitrah manusia sulit banget itu. Nah, ya. Akhirnya Allah perlihatkan kepada dia. Dari kejauhan setelah beberapa saat ada burung elang yang terbang mencengkram seekor ikan gitu di laut itu, di sungai itu. Pada saat dia akan terbang ke atas, cengkramannya lepas dan ikan itu jatuh di depan burung bangau itu. Subhanallah. Ya itu kisah nyata. Masya Allah. Sehingga burung elang itu tidak ambil lagi, burung bangau ini mencium bau ikan lalu dipatok sama dia. Sampailah rezekinya. Maka dia mengatakan, maha suci Allah yang telah mengatur rezeki semua hambanya. Dalam kisah yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah semuanya, itu pernah satu waktu dia mau jalan ke satu tempat, dia lewat di semak belukar, ada ular. Nah ular ini kelihatan dalam kisah ini matanya itu putih semua, jadi seperti ular, kalau kita manusia buta ya, jadi ular ini buta. Dia terus merayap aja ular itu. Terus Ibnu Qayyim berkata pada dirinya, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini. Maka tiba-tiba dia jalan pelan-pelan di agak jauh sedikit dari ular itu, tapi dia bisa lihat ular itu jalan sampai badannya tersentuh dengan batang pohon, naiklah dia ke atas. Tapi dalam kondisi ular ini buta gitu. Dia terus naik ke atas, begitu dia naik ke atas, Ibnu Qayyim mengatakan, saya mengangkat kepala saya, rupanya di atas batang pohon itu, di dahannya itu ada satu anak burung yang lagi bersihin sayapnya. Dan dia tidak menyadari kalau sebelahnya ini sudah ada ular. Ular ini buta juga tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi dengan indrahnya dia mencium, tiba-tiba dia merasa di depan ada mangsanya, maka dia menerkam anak burung itu lalu dimakanlah sama dia. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, maha suci Allah yang telah mengatur rezeki hamba-hambanya. Masya Allah, Masya Allah. Kisah juga Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan dalam salah satu kisah beliau pernah berkata kepada para pengawalnya, kan beliau punya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Jadi ada pasukannya dan tukang masaknya yang mengurus istananya dari jin dan manusia. Dia bilang, coba masakan terbanyak yang kalian mampu. Saya ingin sebagai tanda syukur kepada Allah memberikan makan makhluk Allah, seluruh makhluknya Allah. Hatta itu binatang. Iya. Jadi dia maksudnya sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia ingin
memberikan makan. Yeah. Setelah selesai masakan tuh sampai bertumpuk seperti gunung-gunung, saking banyaknya gitu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan dengan sederhana, saya akan mulai memberikan makan pasukan saya dulu. Ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan. Lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akan mulai dari hewan-hewan dulu dan saya akan mulai dari jenis burung-burungan saja dulu. Masya Allah. Maka disuruh lalu Nabi Sulaiman burung-burung ini datang untuk makan. Baru jenis burung-burungan saja sudah habis semua makanan itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, sudah habis nih kepada para pengawalnya, tukang masak di sana. Coba buat lagi. Mereka bilang, kami tidak mampu wahai Nabi Allah. Kalau besok mungkin, kalau sekarang sudah nggak bisa. Bahan-bahan habis, tenaga juga sudah tidak mampu untuk buat ini, makanan banyak sekali. Maka Nabi Sulaiman tersadarkan pada saat itu lalu mengatakan, Maha Suci Allah yang tidak pernah habis stoknya untuk memberikan rezeki makhluknya. Masya Allah, ya. Waduh. Ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah rezeki sudah Allah tentukan. Ya. Kita menghirup oksigen saja setiap saat ini, masuk keluar yang kita tidak bisa hitung lagi. Kalau kita sesak napas dan harus sewa tabung oksigen itu berapa harus dibayarkan? Iya. Mata kita bisa menangkap cahaya, telinga kita bisa mendengar intonasi suara, gitu kan? Lidah kita bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana asam seketika. Hidung kita bisa bedakan wangi, busuk. Ini sebuah rezeki yang luar biasa yang banyak dilupakan oleh orang. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Jadi coba perbaiki dulu persepsi, oh rezeki itu duit. Itu salah satunya, substansi yang sangat kecil. Tapi rezeki itu sangat luas. Nah, jadi itu poin yang harus difahami pada saat hijrah dan kemudian mulai memindahkan transisi dari pendapatan haram atau syubhat kepada pendapatan yang halal. Jadi rezeki sudah ditentukan. Kemudian kita disuruh untuk ikhtiar oleh Allah SWT. Nah ikhtiar ini semampu kita. Dan Allahu a'lam yang saya ketahui dan saya coba praktekin di lapangan ya. Karena selain dakwah coba kita juga kembangin beberapa usaha. Yang penting Allahu a'lam yang saya 3 hal ini, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Dan Allah berkahi. Allah berkahi. Selama kita tahu modal kita adalah sumber halal, Allah SWT akan berkahi. Karena Allah suruh cari kita sumber halal. Kan? Dan nikmati yang halal. Yang kedua sistem yang kita gunakan. Jauh dari manipulasi, ya, riba, gharar dan segala macam. Kemudian yang ketiga produknya juga harus halal. Nah, kalau ini kita sudah kumpulkan, insya Allah dengan izin Allah SWT. Apalagi kalau kita tambah dengan yang keempat, artinya mengetahui haknya orang lain dalam rezeki itu dengan bersedekah, kemudian dengan mengeluarkan zakat, maka sempurnalah bisnis itu insya Allah. Masya Allah, Masya Allah.